Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurida Komala, NIM 877672632. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pencernaan pada manusia. Urutan yang pertama adalah mulut, di mana proses pencernaan manusia dimulai dari makanan yang digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan dan minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan zat enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Dalam sistem pencernaan manusia, pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Hati atau liver merupakan penghasil cairan empedu yang peranannya sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak. Cairan empedu ini terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium yang disimpan di dalam kantung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Dikeluarkan melalui anus. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Selain mengeluarkan tinja atau feses, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dalam rektum, feses akan ditampung secara sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air besar. Saat rektum penuh, saraf di dalamnya mengirimkan sinyal ke otak, menciptakan dorongan untuk buang air besar. Selain itu, rektum juga menyerap sedikit air dan elektrolit seperti natrium dan kalium untuk membantu feses agar tidak terlalu cair atau keras.
Urutan yang terakhir adalah anus, yaitu fungsi dari anus adalah mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses buang air melalui buang air besar yang diatur oleh otot-otot sphincter. Anus juga berperan sebagai pertahanan terhadap organisme yang dapat masuk ke dalam tubuh dan memiliki lapisan lendir untuk membantu pelumasan saat feses keluar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.